Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat kembali eh, melaksanakan aktivitas rutin kita, yaitu eh, memurojaah, mengulas kembali pelajaran-pelajaran kita yang telah kita pelajari dan membahas tokoh-tokoh yang viral, tokoh-tokoh yang viral di kalangan ilmu tafsir. Ya. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita tetap melanjutkan kajian murojaah kitab usul tafsir dan juga akan membahas satu tokoh yang bernama Nasr Hamid Abu Zaid. Langsung saja sesi yang pertama oleh Kang Hanafi sampai jam 21.00 ya. Ya, siap Oke. kepada Kang Hanafi kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini insyaallah dimulai kembali pembelajaran kebahasan ya, diskusi terkait dengan kitab usul tafsir ya, usul fi tafsir. Di hari ini masuk ke pembahasan nuzul Quran ya, nuzulul Quran. Setelah sebelumnya ada pembahasan tentang eh, pertama itu tentang nuzulul Quran secara umum, kemudian awaluma nazzala minal Quran, ayat pertama yang kali turun. Nah, ayat pertama turun itu adalah surat Al-Alaq, kemudian setelah itu adalah surat Al-Mudathir gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul adalah dengan diturunkannya surat Al-Alaq ya. Kemudian diutus sebagai seorang nabi ketika diturunkannya surat Al-Mudathir. Sebagaimana disampaikan oleh eh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Di sini ada. Hmm, di mana ya? Mana itu? Oh, tidak ada di sini ya. Tidak ada di syarahnya ada. Di syarahnya gitu. Jadi ursil bil biqra wan nubbi'a bil mudathir. Seperti itu. Oke. Nah, insyaallah hari ini kita masuk ke Nuzulul Quran ibtidai wa sababi ya. Ini lebih khusus lagi pembahasan tentang sababun nuzul ya. Gitu. Jadi ini salah satu metodologi penulisan dari Utsaimin ya. Yang pertama itu dari umum dulu ya, sebab nuzul atau makna Al-Qur'an secara umum, sebab nuzul, ayat pertama turun, kemudian jenis-jenis sebab nuzul. Nah, sekarang kita masuk ke sebab nuzul. Kalau ada waktu masuk ke fawaid ma'rifati asbabin nuzul ya. Manfaat atau faidah ya. Faidah mempelajari sabab nuzul. Oke, kita mulai ya. Pertama, seperti biasa, tidak ada yang dibaca. Enggak, siapa yang baca? Nomor tiga ya, nuzulu Al-Qur'ani ibtidaiyun wasababiyun. Maka Kang Kang Adit, Hadit, Kang Hadit, mangga Kang Hadit. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala nuzulul Qur'ani ibtidaiyun wasababiyun Ya, wasababiyun ya. yan yanqasimu nuzul yanqasimu nuzul al-Qur'ani ila Nuzulu, qismaini. Oh, nuzulul Qur'ani. yanqasimu nuzulul Qur'ani ila qismaini. Ya, Eh, al-qismu al-awwalu ibtidai wa huwa ma lam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi wa huwa yataqaddam nuzuluhu, lam nuzul yataqaddam nuzuluhu. yataqaddam nuzuluhu Nuzulahu sababun ya, benar. nuzulahu Nuzulahu. Ya, nuzulahu sababun ya. yaqtadihi wa huwa ghalibu ayatil Qur'ani wa minhu qauluhu ta'ala wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin.
fa innaha nazalat Al ayat, ibti. ya. Naam. Al ayatu. Oh, Kan lewat ila akhiril fa ayat inna. maksudnya. Oh, ila akhir ayat. Hmm. Gimana gimana? Hah? Ya, iya ayat kan, ayat Al-Quran. Di sini ada tambahan al ayat. Maksudnya adalah ila akhiril ayat. Gitu. Tambahan. Oh, Ana bacanya di buku nggak ada ini. Oh, di buku. Oh, berarti beda cetakan. Oh, Di makanya lanjutannya. bingung. Oh, Ana di ini weh di ini berarti di layar. Al Enggak. ayatu fa innaha nazalat ibtidaan fi Ya, fi bayani hali eh, fi ba'dil bayanin, fi bayani oh, hali, ya. fi bayani hali ba'dil munafiqina wa amma mash eh, istaharo yastahiru Ya, wa amma masydahara. wa amma mashtaharo eh, min min man ya? Ya, Man min. oh Min. min annaha Ya, nazalat fi sa'labat tabni tak. Ya, hatibin ya, fi qissatin tawilatin ya, zakaroha kathirun minal mufassirina wa warau wajaha kathirun ya. minal wa'azi Ya. fadha'ifun la sihhata laha la sihhata lahu Terus lahu. al-qismu Ah, tsani. oke. Cukup Oh, sampai situ ya. cukup. Telkis awal. Iya, tenuhun. Nah, Dit. Jadi poin ketiga ya yang akan dibahas adalah nuzulul Qur'ani ibtidaiyun wa sababiyun. Ya, nuzulul Qur'an. Nah, sebenarnya ada istilah dua ya, ada sababun nuzul dan nuzulul Qur'an. Dan itu sama-sama saja ya. Sababun nuzul adalah sebab turunnya, maka nanti yang dimaksud sebenarnya nuzul Quran sababi gitu. Nah, ada juga nanti nuzulul Quran bukan sababun nuzul, tidak ada sababun nuzulnya. Jadi ketika banyak kita membaca atau mendengar ya, gitu. Ketika ada mendengar ayat gitu. Ada pertanyaan apa sababun nuzulnya? Nah, gitu. Dijelaskan di sini bahwasanya nanti tidak semua ayat ada sababun nuzul dan mayoritas ayat Al-Qur'an itu tidak ada sababun nuzulnya. Tiba-tiba ada gitu. Nah, tidak ada sababun nuzul di sini maksudnya bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi ada dua kemungkinan. Pertama, memang benar-benar tidak ada. Yang kedua, riwayatnya tidak ditemukan. Apakah mungkin riwayatnya tidak sampai kepada kita? Sangat mungkin, gitu. Karena ini bukan sababun nuzul itu bukan Al-Qur'an. Jadi sababun nuzul adalah riwayat. Riwayat bisa berasal dari Nabi langsung, ya, atau dari sahabat. Sahabat ya, tidak mungkin dari tabi'in, karena tabi'in tidak bertemu dengan Nabi, gitu. Nah, nanti yang paling banyak meriwayatkan sababun nuzul adalah Ibnu Abbas ya. Ada kisahnya di bawah gitu. Oke, nuzulul Qur'ani ibtidaiyun ya. Nuzulul Qur'ani ibtidaiyun wa sababiyun. Jadi maksudnya ibtida adalah tidak ada sebab ya. Tanpa sebab, tanpa sebab. Dan sababiyun itu ada sebab, ada sebab. Oke, ini penjelasan secara umumnya. Tanpa sebab dan sebab. Tapi yang qasimu nuzulul Qur'ani ila qismain. Ya, nuzulul Qur'an dibagi menjadi dua jenis. Al-qismul awal. Jenis yang pertama yaitu adalah ibtidaiyun. Ya, yang pertama adalah jenis sababun nuzul, nuzul Quran ibtida. Gitu. Jadi, sebenarnya kalau disebutkan sababun nuzul berarti itu nuzul Quran yang kedua. Ada sebab ya, sebab nuzul. Jadi kan sebab turunnya, berarti ada sebabnya. Nah, ini yang tidak ada sebab. Gitu. Oke, pengertiannya apa? Pengertiannya adalah huwa ma lam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi. Gitu ya. Nah, adalah ayat yang tidak diawali sebelumnya turunnya dengan sebab yang menyertainya. Gitu. Poin dia di sini adalah tidak ada sebab, ya, tidak ada sebab yang menyertainya. Gitu. Wa huwa ghalibu ayatil Quran dan ini adalah mayoritas ayat Al-Quran. Ya, mayoritas Al-Quran itu tidak ada mayoritas gitu. Nah, nanti ada juga
yang punya sabab nuzul tapi sabab nuzulnya dhaif. Nah, seperti nanti kisah di bawah, itu ayat di bawah. Gitu. Dia ada sabab nuzulnya tapi sabab nuzulnya adalah sabab nuzul yang butlan ya, yang batil gitu. Nah, wa minhu qaulu ta'ala, di salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ya. Nah, ini adalah surat At-Taubah ayat 75 ya. Gitu. Wa minhum, dan di antara mereka. Mereka di sini maksudnya adalah orang orang ini, orang fasik ya, munafik, orang munafik ya. Jadi maksudnya adalah munafikuna, ya, munafikuna. Gitu. Man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal khasirin. Nah, di antara orang munafik ya, ada mereka yang ahada, berjanji Allah, terhadap Allah ya. Janjinya apa? Janjinya adalah lain ya. Jika atana min fadlihi, ya, Allah menurunkan kepada kami karunia-Nya, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Maka kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang saleh. Gitu. Dari ayat ini dikata lain ya. Lain ini adalah syarat ya. Syarat, kalimat syarat. Nah, lanasaddaqanna adalah jawabnya, jawab syarat, jawab syarat gitu. Nah, jadi orang-orang munafik ya berjanji, dalam hal ini maksudnya adalah nazar ya, nazar, bernazar bahwasanya jika Allah menurunkan kepada kami dari karunia-Nya berupa rezeki dan sebagainya, maka kami akan mensedekahkannya dan kami akan menjadi orang yang salih gitu. Ya, ini surat At-Taubah ayat 85. Sedikit lihat syarahnya. Nah, ini syarah dari Syekh Utsaimin langsung. Oke. Nah, kemudian sumakol ini ya. Summa qala wa huwa ghalibu ayatil Qur'anil Karim wa minhu qaulu ta'ala wa minhum man ahadallah. Baik. Kemudian kenapa alasan Syekh Utsaimin menyebutkan ayat ini yang pertama? Waqtarna tamtsila bihadzal ayati wa in kana ghairaha katsiran. Ya, li ajli al-isyara ila al-qissah allati dzukirat fiha. Nah, kami memilih ayat ini sebagai permisalan bahwasanya karena ayat ini sebenarnya sama seperti ayat lain banyak ya yang tidak memiliki sebab, tetapi ini berbeda. Apa bedanya? Nah, dengan alasan di ajlil isyarah ilal qissah allati dzukirat fiha. Karena ayat ini menunjukkan bahwasanya ada kisah yang terkandung di dalamnya. Gitu. Jadi ayat ini banyak yang mengira ini ada sebab nuzulnya. Gitu. Nah, ada lanjutan di bawahnya. Fa innaha nazalat ibtidaan. Ya, nah ayat ini diturunkan tanpa sebab alias ibtida ya. Maksudnya di sini ke ini kata ibtidaiyun gitu. Jadi kata ibtidaiyun adalah ini isim di Marot ada ya Sarabi. Maksudnya ini adalah isim mansub ya, pakai sin ya, mansub alias isim yang diakhiri oleh ya nisbah gitu. Yang maknanya adalah uh, ibtida itu maksudnya permulaan ya, permulaan. Permulaan, tidak ada permulaan sebelumnya gitu. Jadi ini adalah nisbah ke kata awal ya. Jadi sesuatu yang tidak ada awalnya gitu. Nah, kemudian ada contoh juga, salah satu ayat yang tidak ada awalnya adalah ayat yang kemarin kita bahas, surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Al-Alaq 1 sampai 5 itu tidak ada asbabun nuzulnya gitu. 5 ya. Tidak ada asbabun nuzulnya. Nah, ini salah satu yang ibtidai. Kemudian surat Al-Mudatsir juga sama, dia tidak ada asbabun nuzulnya. Maka dia termasuk ayat yang ibtidai gitu. Tidak disalah ini ya. Oke, contoh di sini misalnya Aminu qaulu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan ya ayyuhal mudatsir alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Itu juga sama, tidak ada asbabun nuzul. Oke, kemudian fa innaha nazalat ibtidaan. Ayat ini atau ayat 75 adalah ayat yang ibtidaan, tidak ada sebab nuzul. Fi bayani hali ba'dil munafiqin, yang bercerita tentang keadaan orang-orang munafik. Nah, ini. Tiba-tiba secara tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang munafik.
gitu. Tidak ada pertanyaan, tidak ada peristiwa yang terjadi, dan tidak ada trigger yang bisa diriwayatkan ya bahwasanya ini atas apa ayat ini turun gitu. Wa amma mashtahara min annaha nazalat fi Tha'labata bin Hatibin fi qissati tawilah. Nah, akan tetapi ayat ini banyak tersebar di kalangan kaum muslimin bahwasanya ini bercerita tentang seorang sahabat yang bernama Tha'labah bin Hatib. Ya, beliau adalah seorang sahabat yang ikut perang Badar ya. Sa'labah gitu bin Hatib. Fi qissatin tawilah, di sebuah kisah yang panjang. Kalau tidak salah ada di Sahih Bukhari ya. Kisahnya panjang. Aku lupa lagi ya. Harus dicek. Gitu. Zakaraha katsirun minal mufassirin. Yang diceritakan banyak oleh mufassirin. Itu biasanya diceritakan Tobari. Kalau tidak salah ini di Tobari ya. Coba di satu. Rahut Tobroni wa fi ala Zainal Abidin wa huwa matruk ya. Jadi hadis matruk. Oke, ada di Tobari ya kisah ini. Warawwajaha katsirun minal wa'adhi fadhaifun la sihhata lahu. Ya, ternyata kisah Sa'labah yang diyakini oleh sebagian mufassirin sebagai asbabun nuzul dari ayat ini itu adalah sesuatu atau riwayat yang dhaif, ya. Rawwajaha maksudnya di sini adalah mensebarkan. Rawwaja dari kata rawwaja yurawiju artinya adalah eh, publikasi ya, mempublikasi, publikasi. Kasirun minal wi'ad, banyak dari wi'ad itu kalau kita terjemahkan penceramah ya, penceramah. Nah, dari kata wa'adha, wa'adha itu artinya orang yang sering cuap-cuap memberikan nasihat. Itu adalah penceramah. Fadhaifun la sihhata laha. Nah, riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Tidak ada sahih sedikit pun ya. Adalah di sini la nafi lahu ya. Hadis atau riwayat ini. Nah, eh, kisahnya secara singkat, jadi di ayat ini kan bercerita tentang orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini salah satu yang disebutkan di dalamnya adalah Sa'labah. Gitu. Sementara Sa'labah adalah sahabat yang ikut perang Badar, yang mana orang sahabat yang ikut perang Badar sudah dijamin oleh Allah dia diharamkan dari api neraka. Tetapi di riwayat ini dikisahkan Sa'labah adalah seorang yang munafik. Gitu. Jadi kisahnya adalah kalau tidak salah ya Sa'labah itu beliau bernazar bahwasanya ketika Allah memberikan ini kepada saya maka saya akan bersedekah dan sebagainya. Kalau tidak salah dulu itu saya bernazar kalau Allah memberikan kepada saya kambing yang banyak ketika beliau di Madinah, maka saya akan mensedekahkan dan sebagainya. Gitu. Nah ternyata setelah diberikan kambing yang banyak, ya kemudian karena tidak cukup kandang dan sebagainya, beliau pindah tempat ke salah satu daerah di tepian Madinah. Nah, ketika sudah di tempat pinggiran Madinah tersebut, ya ternyata beliau malah lalai dari perintah Allah, gitu. Tidak melaksanakan salat karena jauh dari Madinah, ya, tidak melaksanakan kewajiban yang lain, gitu. Nah, kemudian ditanyakan oleh Nabi, gitu. Karena pada saat itu dia bernazar kepada Nabi, gitu. Nah, kemudian setelah ditanya oleh Nabi, kemudian didatangi, ya, eh, ditanya, apakah engkau sudah menunaikan zakat dari harta ini atau belum? Ternyata belum. Nah, untuk apa saya memberikan zakat? Gitu, seolah-olah dia tidak tahu hukumnya, padahal beliau adalah seorang sahabat. Nah, jadi kan itu adalah sifat orang munafik. Ketika diberikan amanah, dia khianat dan seterusnya. Nah, sebenarnya riwayat itu adalah riwayat yang dhaif ya. Saya penjelasannya. Rahu Tabrani wa fihi Ali bin Yazid al-Alhani wa huwa matruk. Ada rawi yang matruk gitu. Ya, dan tidak mungkin juga dari segi matan ya, Sa'labah yang Syahidul Badar ya, itu berlaku seperti itu. Itu maka pemilihan ayat di sini ya karena ada kisah tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ayat ini tidak ada sebabnya alias ibtidai gitu. Jadi ayat yang dikeluarkan oleh Syekh Utsaimin di sini bukan semata-mata ini mah cocok nih di sini tidak, tapi ada sebabnya. Nah, salah satunya adalah untuk eh, membantah ya bahwasanya ayat ini tidak ada sebab nuzulnya. Karena kalau misalnya Sa'labah bin Hatib dijadikan sebab nuzulnya itu mencela seorang sahabat yang mulia, Sa'labah bin Hatib. Seperti itu. Oke. Soalnya di sini ada syarahnya.
Nah, syarahnya di sini. eh ini nanti membahas tentang nazar ya. Jadi ada dua nazar, nazar mutlak dan mu'alak ya. Nazar mutlak adalah yang tidak ada syarat dulu misalnya ya. Contoh, lillahi alayya nazarun an usalli rakaatain. Saya menazar karena Allah eh, untuk sholat 2 rakaat tanpa ada sebab apapun tiba-tiba dia ingin menazar. Nah, yang kedua adalah mu'alak. Nah, contoh misalnya in syafallahu maridi falillahi alayya nazarun an atasaddaq bikada. Ya, ketika Allah memberikan kesembuhan kepada saya dari sakit yang saya derita, ya, maka saya akan menadar akan memberikan sodakoh sekian sekian gitu. Nah, ini adalah nadar boleh ya, boleh gitu. Tapi yang paling bagus yang mana katanya di sini ya? Yang paling harus untuk dilaksanakan dan dipenuhi yang mana? Ini fatwa dari Syekh Utsaimin ya, al-mu'alaq ya, yang kedua. Gitu, karena dia sudah ada syarat dan sudah ada ini nah, ini yatadammanu al-ahda wa syukr. Ya, karena di nadar mu'alaq itu terkandung al-ahda janji dan asyukr rasa syukur gitu. Dan seterusnya ya, gitu. Dan selesai. Panjang ya. Nah, ini belum sempat diterjemahkan ya. Itu belum sempat. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Kism al-awal? Cukup ya? Oke, cukup. Nah, jadi pemilihan ayat di sini untuk menunjukkan bahwasanya ayat ini tidak memiliki sababun nuzul. Oke, kemudian al-qismu tsani, sababiyun dan seterusnya. Enggak sampai poin A ya, imma soal gitu. Enggak. Ada Kang Sadam tuh mau baca. Oh iya, Kang Sadam, mana Kang Sadam? Iya boleh. Nih, ini lulusan Imarat ya. Kang Sadam, mana Kang Sadam? Al-Qismu Tsani. Ya, enggak. Oke. Al-Qismu Tsani sababiyun wa huwa ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadihi. Was-sababu al-alifu imma su'alun yajibullahu anhu mislu. Yujibu. Alhamdulillah. Kalau yajibu Yujibullahu. diwajibkan. Kalau yujibu menjawab. Ya. Imma su'alun yujibullahu anhu mislu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nah, ya, Masya Allah. Turun. Jadi al-qismu tsani ya, sababi. Nah, ini adalah sabab nuzul yang kedua. Itu adalah sababi ya. Nah, dari katanya sudah jelas ini adalah yang ada sebab. Ya, ada sebab. Ada sebab turun. Gitu. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah bahwa ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadihi. Ya, ayat Al-Qur'an yang didahului sebelumnya oleh sebab. Gitu. Jadi sebab baru turun ayat. Ya mungkin ayat dulu baru sebab. Gitu ya. Oke, jadi ada sebabnya dulu baru ada ayatnya. Gitu. Yang menyertainya. Yaqtadihi iqtada yaqtadi. Gitu. Wasabab. Nah, sebabnya apa saja? Ya, sebabnya apa saja? Oke. Sebabnya ada 3 ya yang disebutkan di sini. Gitu. Alif, hamzah tadi. Imma. Nah, jadi ikhlas semua kalau ada imma ya, itu imma maksudnya di sini adalah di antaranya. Nah, gitu ya. Kalau kita terjemah. Jadi imma itu maksudnya setelahnya akan dirinci satu, dua, tiga dan seterusnya. Gitu imma. Yang pertama adalah su'alun yujibu, ajaba yujibu artinya menjawab ya. Bukan wajaba yajibu. Wajaba apa wajaba itu berarti fi'il mudhari'nya? Wajaba yajibu ya. Ini adalah aujaba yujibu. Ini mah berarti ajaba yajibu. Gitu. Yu yujibu Allahu anhu. Ya, adalah pertanyaan yang dengan itu Allah menjawabnya. Gitu. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada penjelasan isyarah ya. Eh, hmm, ada pengertiannya. Nah, itu nih. Gitu.
Mana? Tidak ada ya. Lupa lagi di halaman berapa. Oke. Jadi maksudnya adalah ada pertanyaan. Nah, jadi sistemnya itu adalah ada pertanyaan dari sahabat ya. Kemudian pada saat itu pertanyaannya Nabi pun belum tahu apa jawabannya. Maka ada kejadian fatawaqqafan Nabi ya. Nabi itu terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak melakukan apapun ya. Nah, di situ ada yang ayat langsung turun pada saat itu juga ya. Seperti contohnya ayat ini nanti ada juga yang ayatnya turun 2 bulan setelahnya, sepekan setelahnya, atau sehari setelahnya. Itu ada pembagiannya lagi, gitu. Kalau tidak salah dibahas rinci di Al-Itqan ada ya. Gitu. Nah, salah satu contohnya adalah ayat yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ya. Oke, nah di sini ada satu trik juga ya. Ketika ayat didahului oleh kata yas'alunaka, maka sudah dipastikan ini adalah ayat yang sababi ya. Sababi dan dia ada sebabnya karena dia sebab-sebabnya apa ya sebabnya adalah karena ada soal gitu ya salunaka ya mereka bertanya siapa di sini salunaka adalah para sahabat yang bertanya adalah sahabah sahabah yang bertanya adalah sahabat bertanya tentang apa anil ahillah ahillah adalah jamak dari kata hilal hilal itu ahillah sini ada penjelasannya ya gitu. Nah ini, qaluhu yas'alunaka 'anil ahillah. Asail penanya humus sahabah adalah para sahabat. Wa yahtamilu annahu ghairuhum. Juga bisa termasuk di dalamnya selain dari mereka gitu. Entah siapa yang bukan sahabat gitu ya. Gitu. Walakin zahir annahum humus sahabah wa laysal musyrikin. Akan tetapi dari zahir ayatnya adalah mereka adalah para sahabat bukan dari kalangan musyrikin ya. Kemudian kata ahillah wa qawluhu al-ahillah jam'u hilal wa huwal qamar ya. Hilal itu maksudnya adalah bulan sabit ya. Bulan sabit. Nah, kenapa di sini sebutkan untuk jamak? Kenapa enggak yas'alunaka anil hilal? Oke, ada yang bisa jawab? Kenapa harus jamak? Gitu. Kenapa tidak yas'alunaka anil hilal? Kak Fajar mungkin? Hmm, apa ya? Nah, kalau penjelasan saya Utsaimin ya, gitu. Bahwasanya di sini hilal kenapa disebutkan jamak? Karena hilal itu tidak hanya satu. Hilal itu berubah-ubah setiap bulan ada gitu. Dan jumlahnya tidak hanya satu. Jadi bulan sabit itu setiap awal bulan ada dan tidak hanya satu, jumlah 12 ya. 12. Gitu. Maka dia disebutnya jamak. Gitu karena hilal setiap apa namanya? Bulan ada. Plus hilal itu ada 3 fase ya. Nah, yura fi awwali lailah, wasani lailah, wasalis lailah. Nah, hilal yang masuk di sini ada kalau semuanya ada 12 ya, dari mulai Muharram sampai ke Zulhijjah. Nah, hilal dari segi waktunya juga ada 3, yaitu adalah hiwal di awal malam, hiwal di kedua malam, dan hiwal ya di ketiga malam. Nah, kemudian lakinnal hukm yata'allaqu bi ru'yatihi al-awwal lailah. Akan tetapi yang dijadikan hukum penentuan bulan adalah yang awal ya di maghrib gitu. Summa bayyana Allah Ta'ala al-hikmata min dzalika faqala ta'ala qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj gitu ya. Nah, apa itu hilal? Hilal adalah qul hiya mawaqitu linnas. Ya. Oke, apakah ini definisi dari hilal? Mawaqitu linnasi wal hajj? Nah, sebenarnya bukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bukan definisi dari hilal, tetapi adalah fawaid atau faidah minal hilal. Faidah minal. Jadi faidahnya apa? Hilal itu adalah mawaqitu linnas, ya. Mawaqit itu jama dari kata miqat. Ya, dari kata miqat. Miqatun. Miqatun. Miqat itu artinya kalau waktu kan waktu ya secara umum. Kalau miqat adalah penentuan waktu atau batas waktu. Ya, miqat adalah batas waktu. Mawaqit adalah jama dari kata miqat. Linnas wal hajj ya. Maksudnya nas di sini
sebagai penentu dari ke-12 bulan dan haji. Nah, kenapa harus tambahkan haji? Ada alasannya di sini. Gitu. Tawaqitu linnas ai kullun nas minal Arab wal ajam. Jadi bagi orang Arab dan orang di luar Arab, ajam ya. Mundu khalaqallahu al-ahillata ila ayyasha Allah. Dari awal Allah menciptakan hilal sampai Allah pun menggerakkan hilal tersebut. Hadhihi al-mawaqitu allati khalaqaha Allahu azza wa jalla litakuna mawaqita linnas. Nah, maksudnya di sini Allah menciptakan hilal untuk penentu waktu bagi manusia. Nah, kemudian yang kedua, wal haji nassa alal hajj. Nah, diceritakan di sini bahwasanya dikhususkan untuk haji. Nah, kenapa untuk haji? Li'anna miqatal hajjil ashhur. Karena miqat bagi haji itu bulan-bulan, hanya 3 bulan di sini ya. Jadi bukan hanya 1 bulan haji itu. Kenapa disebutkannya haji? Bukan masalahnya di sini kan mawaqitu linnasi war Ramadan atau mawaqitu linnasi wa dzilhijjah gitu. Tidak, tapi Allah menyebutkan di sini untuk yang jamak gitu. Karena miqat untuk haji itu ashur. 3 bulan ya, dari mulai awal Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Gitu tiga ini. Jadi kenapa seperti itu? Wassalatu miqatuha yaumi ya. Salat itu miqatnya adalah harian. Zawalu syamsi wa ghurubiha ya. Wa ghurubuha. Kemudian terbenam dan terbitnya matahari wa ma asybah dzalika dan yang semisal dengan itu. Lakinnal hajja ashhur, kan tetapi haji miqatnya berbulan-bulan. Walam yadkur syahra Ramadan ma'annaha mawaqitu syahri Ramadan. Nah, tidak disebutkan Ramadan karena apa namanya? eh sudah termasuk ke tadi waqitu linnas ya. Li'anal hajja yahtaju ila safarin wa ina ya, karena haji membutuhkan waktu safar dan perbekalan. Li'anal hajja laisa syahran wahidan bal huwa ashhur. Nah, karena haji bukan sebulan tetapi lebih dari sebulan ya, ashhur. Ya, syahran jamaknya dari kata jamaknya adalah ashhur. Walihada qala wal haji wa qad dzakarna hadza al-mithal min ajli daf'i maqalah al-balaghi. Nah, sebenarnya pengucapan Allah memilih al-haji di sini dan kemudian Utsaimin menyebutkan ayat ini ya, wa qad dzakarna hadza al-mithal min ajli daf'i maqalahul balaghin, untuk membantah anggapan para ahli balaghah gitu. Apa anggapan ahli balaghah? Nah, nanti panjang ya. Jadi jelaskan. Jadi ahli balaghah jadi gini, singkatnya ya, gitu. Kenapa di sini pertanyaannya adalah tentang apa itu hilal? Tapi Allah malah menjawab dengan faidah dari hilal, bukan apa itu hilal. Misal, hilal itu adalah al-qamar kal qaus misalnya, bulan seperti busur, tidak seperti itu. Tapi Allah menyebutkan faidahnya, tidak menjawab kalau kita mah istilahnya apa istilahnya? Kalau menjawab langsung tuh eh, kan bisa bertele-tele ya. Ini langsung eh, saklek gitu ya. Langsung menyebutkan jawabannya. Tidak, tapi kalau menyebutkan faidahnya. Nah, itu ada bantahan dari orang balaghah ya. Gitu. Itu panjang ya pembahasannya. Ya yaqulu balaghun inna sahabat dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita tidak bahas. Nah, itu ikhlas semua. Nah, kemudian ayat ini adalah ayat yang ada sebabnya. Salah satu kunci pertamanya adalah tadi yas'alunaka. Kemudian surahnya ada di sini dijelaskan ya. Sebentar. Tidak ada sini ya. Nah, lupa lagi ya. Ada sabab nuzulnya disebutkan ya, sabab nuzulnya adalah tadi ya para sahabat bertanya tentang hilal. Oh, tidak ada ya, riwayatnya tidak disebutkan. Oke, seperti itu. Tapi di sini ada penjelasannya. Penjahat. Oh, ini penjelasan ininya ya, rincinya. Oke, kita lewat dulu. Oh, ini nih, ada apa fawaid dari ayat ini? Ya, was. Fawaid dari ayat ini adalah isbatu ilmillahi azza wa jalla wa wasi'ati sam'ihi ya. Nah, ini adalah penetapan bahwasanya Allah memiliki ilmu dan kekuatan untuk mendengar ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki pendengaran ya, gitu. Ini menunjukkan sifat dan ya Allah ya. Allah itu bisa mendengar gitu. Pendengarnya seperti apa? Wallahu alam ya. Gitu. Kemudian anak sahabat radhiyallahu alaihim lam yatruku syai'an yahtajuhu nasu idza lam yubayyin lahum ibtida'an illa sa'alu anhu wa bidzalika kamaluddin ya. Jadi para sahabat itu tidak dia malu-malu dalam bertanya gitu. Makanya disilah
malu bertanya saat di jalan. Jadi para sahabat itu sangat kritis. Ketika menemukan sesuatu yang menurut mereka perlu ditanyakan, maka sa'alu anhu. Mereka akan bertanya tentang hal tersebut ya. Maka karena hal tersebut agama itu menjadi lengkap ya. Kalau mereka lah tidak bertanya ya. Kalaulah mereka tidak bertanya, maka tidak akan turun. Karena salah satu sebab turun adalah dengan bertanya gitu. Maka ini salah satu ada di buku lain ya. Salah satu faidah dari adanya sababun nuzul yang berdasarkan soal bagi kita adalah tidak malu untuk bertanya. Gitu ketika memang kita tidak paham. Dan salah satu adab yang kurang baik bagi seorang guru adalah tidak memberikan kesempatan bagi siswanya untuk bertanya gitu. Nah, itu sebenarnya bukan sunnah ya. Saya tutup pengajian ini tanpa ada pertanyaan. Bagusnya adalah ada pertanyaan gitu. Karena pasti ada yang tidak paham dan sebagainya. Maka oleh karena itu, apakah ada pertanyaan? Cukup ya, Alif dulu ya. Tadi Maka kalau ada pertanyaan, kenapa Alkisma yang mana? Alkisma Sani? Alkisma, Alkismu ini Biasanya dibacanya kayak Alkismu. dengarnya Alkisma kirain. Oh, Alkismu ya, Alkismu. Yang kalau sebenarnya ini bisa dua ya. Kita bisa bacanya Alkismu, jadi nanti jumlah istinaf, atau bisa dibacanya ila kismaini. Nah, ini sebagai badal dari kata kismain. Berarti kan badal ba'da min kul ya, kalau tidak salah ya. Nah, jadi ila kismaini al-kismil ula, berarti al-kismi masih nyambung ke kismain. Kismain itu apa saja? Al-kismi sani, kismi ula dan awal dan al-kism asani. Bisa dua al-kismu al-ula, al-awal atau al-kismi. Nah, kalau dibaca al-kisma itu tidak ada ininya, tidak ada sebabnya apa dibaca a ya. Gitu. Jadi bisa dua al-kismu atau al-kismi. Ya, tidak salah badal ya. Badal ba'da min kul dari kata kismain. Gitu. Nah, yang kedua ya, sedikit 5 menit ya. Ada pertanyaan terkait yang pertama? Jelas, Nah, jelas. saya Utsaimin menyebutkan ada beberapa yang lain. Di sini ada ya ayat yang lain, tapi terlalu panjang ya. Itu ya salunaka anil ruh ya. Tidak di bawah kalau tidak salah. Oke, yang kedua ya, Mbak, ada yang mau baca? Ini enggak wajar siap ah. Ini Teh Patunisa tuh bisa nggak? Apa? Stefan bisa enggak? Mau coba nggak? Yang B, B ya, yang B. B yang Mbak. Tanya. Au hadisahu waqa'at tahtaju Hadisatun ila. Oh iya. Au hadisatun waqa'at tahtaju ila bayani wa tahdzirin. Mislu ila wala in bayanin wa tahdzirin. ila ila bayanin wa tahdzirin. Mislu Boleh. wala in sa'altum layaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. At-Taubah ayat 65. Ya, ayat Al ini ya. al ayataini nuzil Ya. nuzilta Nazalata al ayataini ini nazalata fi'il fi madi untuk huma. oke nazalata fi rajulin minal munafiqina qala fi ghazwati Tabuk ki fi majlisin In ya. Tabuki ya, ya tabuki ya. Tabuki fi majlisin ma ya, ra'ayna misla qura'ina sahih. hai arwabu butu Argoba. Ini isim tafdil. wala ajba. Oh, jadi mana? Oh, alsanan. Butunan wala akdzaba al sunan. Oh, wala akzaba al sunan. Ya, Wala ajbana inda liqa'i. Yani Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam wa ashabuhu. Ya. Fabalagh gimana? Qabalagha dzalika rasula seperti di sini. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'ana faja'a ar-rajulu ya'tadiru ila Nazal Qur'anu an-nabi berarti ya. Fanazal al-Qur'anu faja'a wa nazala al-Qur'anu faja'a ar-rajulu ya'tadiru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayujibuhu. nanggung di bawahnya. Fayajibuhu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una. Udah. Iya, sudah. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi ayat yang kedua. Poin yang kedua adalah salah satu sebab turunnya ayat adalah dengan haditsatun waqa'at tahtaju gitu ya. Tahtaju ila bayanin wa tahdhirin. Gitu ya. Jadi hadisah. Hadisah maksudnya adalah peristiwa. Ya, ada peristiwa. Ya, peristiwa yang terjadi gitu. Ada peristiwa terjadi ya tahtaju ila bayanin wa tahdhirin. Membutuhkan peristiwa itu penjelasan dan peringatan. Apa yang harus dilakukan oleh Nabi? Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Nah, salah satu contohnya adalah ayat di surat At-Taubah ayat 65. Ayatnya adalah ini tentang ada orang munafik ya. Konteksnya orang munafik di sini ya. Jadi ya, orang munafik yang mencela Nabi ya. Bahwasanya ini terjemahnya apa ya? Wala in sa'altahum la yaqulanna inna kunna nakhudu wa nal'ab. Atau apa? Nah, terjemahannya. Atau apa? Tapi bisa menerjemahkan? Sesuai ya, harus sesuai ya. At-Taubah 65. At-Taubah 65. At-Taubah 65. Ini ada 3 ayat kalau tidak salah ya. 2 ayat. Oke. Walin sa'altahum la yaquluna inna kunna nakhudu wa nal'ab. Ya sungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab. Ya, orang munafik menjawab apa? Sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Ya, katakanlah apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok. Nah, ini peringatan keras bagi orang yang mengolok-olok ajaran Islam, baik sedikit, sebagian, bahkan seluruhnya. Gitu. Nanti ada penjelasan rinci dari Syekh Utsaimin ya dengan fatwa-fatwa beliau. Gitu. Ini sedang viral sekarang ya. Ada membuat video sedang di neraka. Itu sebenarnya termasuk ayat ini. Gitu. Ada yang mencela bahwasanya Nabi kalau orang-orang Barat itu ya, Nabi itu adalah pedofil ya. Karena menikahi Aisyah dan sebagainya. Gitu. Nanti hukumnya ada yang kafir ya, ada juga yang perincian. Oke. Nah, jadi ayat ini turun ya. Nazalat fi rajulin minal munafiqina ya. Ayat ini turun kepada seorang munafik dari rajulin seorang laki-laki dari golongan orang munafik. Qala fi ghazwati Tabuk ya, fi majlisin. Jadi seorang ini mengatakan ketika perang Tabuk ya di sebuah ketika mereka sedang berkumpul ya gitu. Dan ini orang munafik ini adalah orang muslim tapi munafik gitu. Dan dia bergabung di perang Tabuk ya. Ketika berkumpul ya dia mengatakan, "Ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana inda liqa." Ya, tidaklah kami melihat dari golongan kami seperti kori-kori kami, ya. Akan tetapi mereka ini ya sangat tamak untuk memenuhi kebutuhan perut mereka dan sangat ingkar atau sering berbohong di lisan mereka. Dan mereka ketakutan ketika berhadapan dengan musuh. Nah, dimaksud di sini adalah menjelekan sahabat dan Rasul. Rasul dan sahabat. Yakni Rasulullah wa ashabuhu. Nah, ini maksud dengan ar-ghabu butuna di sini adalah Rasul ya. Kemudian akdabu asina Rasul dan para sahabat dan ajibana inda liqa juga para sahabat ya. Jadi menurut orang munafik itu ya, bacaan mereka ya tidak lebih bagus dari kori-kori kami ya, dan mereka lebih menginginkan ketamakan dalam hal makanan. Kemudian ketika berbicara berbohong dan ketika bertemu dengan musuh itu pengecut. Juben ya, ajeman itu pengecut.
Kemudian fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Nah, kemudian kabar tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Wa nazala al-Qur'anu faja'a rajulu ya'tadiru ila nabi. Kemudian ayat Al-Qur'an turun dan datang seorang meminta maaf. Jadi seorang tersebut ya meminta maaf kepada Nabi SAW. Gitu. Nah, kisahnya seperti apa? Panjang ya. Fayujibuhu ya. Kemudian turunlah ayat untuk membantah si ini. Ya, abillahi wa bi ayati wa rusuli kuntum tastaziun. Saya di sini ya, kisahnya sedikit mungkin. Oke, jadi kisahnya adalah ini agak panjang. Eh, lalu kana kasalika ala wajhi jadi qaul. Nah, keadaan ini ya. Hmm, kalau di ringkas ya. Jadi ayatnya ini bercerita bahwasanya dulu ada seorang munafik ya yang menjelekkan Nabi. Kemudian Nabi itu kalau tidak salah di sini riwayat dari Zaid ya. Zaid bin Arqam ya. Bentar. Zaid bin Arqam mana ya? Itu ditandai. Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Aduh, astagfirullah. Lupa ya. Ini lupa tadi ayatnya. Halamannya lupa. Gitu. Jadi intinya di situ singkatannya ya. Nah, ada seorang munafik ya tadi yang beristihza mencela Nabi dan para sahabat gitu. Kemudian Nabi SAW di situ eh, mendapatkan kabar bahwasanya ada yang menjelekkan beliau. Nah, ketika mendapatkan kabar tersebut Nabi tidak langsung percaya gitu. Nah, kalau tidak salah yang memberikan kabar itu adalah Zaid bin Arqam. Nah, orang yang mencela ini adalah aduh lupa lagi namanya. Gitu, seorang munafik gitu. Nah, kemudian ketika mendapatkan kabar dari Zaid tersebut, Nabi tidak langsung percaya, tetapi langsung menanyakan ke orang munafik tersebut, apakah engkau benar telah mengatakan seperti itu kepada atau tentang saya seperti itu? Nah, maka si munafik ini menyangkal bahwasanya dia tidak menyebutkan hal-hal seperti itu. Ya, tapi dengan itu tuh fahalafu ya, dengan bersumpah bahwasanya kami tidak mengucapkan hal tersebut. Nah, Nabi pada saat itu percaya dengan apa yang dikatakan orang munafik tersebut, gitu, dan tidak mempercayai kisah dari Zaid, gitu. Nah, Nabi ketika misalnya mempercayai itu sebenarnya beliau salah karena hal yang terjadi yang sebenarnya adalah Zaid mendengar langsung beliau mengatakan tersebut. Nah, untuk menyadarkan Nabi, ya, untuk memberikan peringatan kepada Nabi, diturunkanlah ayat berikutnya, yaitu adalah abillahi wa bi ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ya, dari ayat ini ya. Dari wala in sa'altahum la yaquluna inna kunna nakhudu wa nal'ab wa billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Gitu ya. Turunlah ayat ini bahwasanya benar apa yang dikatakan oleh munafik itu mereka mencela Nabi dan mereka hanya mereka mengaku bahwasanya itu hanya senda gurau dan permainan saja. Gitu. Kemudian ada peringatan, apakah dengan ayat-ayat Allah dan rasul-rasul utusan Allah kalian mencela mereka gitu ya. Kalian merendahkan atau istilahnya tuh membuli ya gitu, mereka gitu. Itu secara singkat ya riwayatnya. Aduh lupa ya tadi halamannya. Oke, nah terakhir adalah insya Allah pertemuan berikutnya sudah lewat ya Kang Hajar ya. Penjim ya itu adalah perbuatan ya gitu, perbuatan. Ini tentang ayat zihar ya, ayat zihar seorang istri yang mengadukan suaminya yang menzihar dia. Ya, zihar pada saat itu maksudnya adalah tolak bain ya. Jadi ketika dizihar budaya jahiliyah pada saat itu menyangka bahwasanya itu sudah jatuh talak tiga, talak bain. Jadi talak itu ada dua, talak roj'i, talak bain. Talak bain ada dua, bain sugro, kubro, gitu. Nah, ketika mengerjakan zihar, ya, itu talak bain. Seperti itu. Oke, cukup ya. Seperti itu. Jim dan seterusnya, insya Allah pertemuan berikutnya. Seperti itu. Oke, cukup mungkin Kak Fajar. Kalau ada pertanyaan, mangga. Iya. Syukron jazakallahu khairan. Nah, Nafi. Lanjut ke sesi yang kedua. Sebentar. Ya. Bismillah. Di sini saya akan sedikit
menjelaskan secara singkat tentang tokoh yang akan saya sampaikan, yaitu yang bernama Nasir Hamid Abu Zaid. Sebentar. Nah, ini dia. Ya, ini. Nasir Hamid Abu Zaid ya. Mengapa? Karena banyak eh, teori-teori dari Nasir Hamid Abu Zaid ini dipakai di mata kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir, khususnya di penelitian dan skripsi gitu. Jadi sebenarnya siapa Nasir Hamid Abu Zaid ini? Gitu. Ini ya gambarnya. Yang pertama, Nasir Hamid Abu Zaid ini lahir di Mesir ya tahun 1943 dengan keluarga yang religius ya. Bahkan dikatakan beliau ini adalah hafal Quran. Kemudian aktif dalam kepemudaan gitu ya. Dikatakan umur 10 tahun atau 11 tahun itu beliau ikut Ikhwanul Muslimin ya waktu itu di Mesir ya. Lahir dalam keluarga yang religius. Nah, nah ini beliau ini menempuh pendidikan teknik ya. Jadi bukan agama IAT gitu ya. Dan juga ya kalau kita lihat tokoh-tokoh yang sebelumnya banyak hmm, yang meneliti Al-Quran tapi bukan orang IAT gitu. Kayak siapa ya? Asgar Ali Engineer itu dari namanya aja udah engineer. Engineer kan teknik. Terus ada tokoh yang kemarin itu dia orang teknik juga. Gitu. Bahkan ada orang siapa namanya saya lupa itu jurusan fisika atau kimia ya. Jadi mempraktekkan rumus fisika dalam Al-Quran. Menghitung huruf-hurufnya dalam satu surat itu berapa dan sebagainya. Itu ya. Karena ada dari non-muslim juga ya. Seperti kemarin kita bahas Toshiko Izutsu dan sebagainya. Lulus tahun 1960 ya. Kemudian Nasir Hamid Abu Zaid ini mencoba untuk menjadi profesor di Universitas Kairo ya. Dengan memberikan beberapa penelitian kepada kampus tersebut dan sebagainya untuk upaya menjadi profesor ya. Jadi eh, untuk informasi ya teman-teman, jadi profesor itu sebenarnya bukan kayak doktor, magister atau sarjana gitu ya, tapi profesor itu jabatan. Kan kalau doktor harus sekolah dulu, kalau magister juga S2 sekolah dulu. Kalau profesor itu jabatan di kampus gitu ya. Dan juga ada masa berlakunya. Profesor di Kairo ya, kemudian menikah dengan Dr. Ibtihal ya. Dan ketika beliau memberikan hasil-hasil karyanya kepada Universitas Kairo, nah di sini mulai muncul kecurigaan dalam karyanya yang berjudul Mafhumun Nas Dirasati fi Ulumil Quran ya, Mafhumun Nas, dan sudah diterjemahkan teori hermeneutika tafsir gitu kalau nggak salah. Hermeneutika tafsir kritik terhadap ilmu ulumul Quran, kritik terhadap ulumul Quran. Nah, nah, mengapa mengapa muncul kecurigaan dalam buku ini? Ya, nah, di dalam buku ini terdapat teks yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah produk budaya, gitu ya. Nah, bahasa Arabnya itu Muntaj Sakofi. Nah, sering dulu ya kita dengar Muntaj Sakofi, produk budaya. Gitu. Kemana di sini terdapat pertentangan ya. Ada yang pro, maksudnya bukan begitu. Produk budaya itu Nasir Hamid Abu Zaid itu masih menghormati ulama mutaqaddimin.
Ada juga yang kontra seperti Profesor Quraisy Shihab. Profesor Quraisy Shihab sangat menentang Nasir Hamid Abu Zaid karena mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Juga eh, Pak Dian Husaini ya, itu mah pasti ya. Maksudnya bagaimana produk budaya itu? Jadi secara sederhananya aja ya. Produk budaya, Al-Quran itu produk budaya. Maksudnya suatu hukum muncul karena ada sebabnya pada saat itu. Maksudnya bukan di zaman azali Al-Quran itu sudah ada ya. Kan sebagaimana keyakinan Al-Sunnah ya. Dari Asariyah maupun Asy'ariyah bahkan sudah Al-Quran itu sudah ada sejak zaman azal. Yang mengatakan eh, baru baru ada ya itu Mu'tazilah kan eh, Asariyah dan Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu qadim. Sudah ada sejak zaman azali. Kalau Mu'tazilah itu apa? Lawan katanya qadim tuh baru ya pokoknya. Gitu. Nah, Nasir Hamid Abu Zaid ya dituduh sejalan dengan pemikiran Mu'tazilah ini bahwasanya Al-Quran itu produk budaya dan sebab dari pernyataan produk budaya ini ya dimaksudkan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari pemikiran Nabi Muhammad, bukan original dari Allah. Gitu. Nah, oleh sebab pemikiran itu, Nasr Hamid Abu Zaid ini dibawa ke pengadilan, ke pengadilan yang menyebabkan vonis murtad tuh oleh pengadilan. Nasir Hamid Abu Zaid ya dituduh murtad. Maka dari itu beliau disuruh cerai bukan oleh istri. Cerai kepada istrinya yaitu Dr. Ibtiha atas pernyataan yang berada di buku ini begitu. Ya, tuduhan murtad dan juga dicap perusak ortodoksi. Maksudnya ada hukum baru yang dikeluarkan oleh Nasir Habib Abu Zaid ini yang tidak dikenal oleh ulama-ulama yang sebelumnya. Misal eh, ayat waris kan jelas lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata Nasir Habib Abu Zaid ya kalau dibawa konteksnya sekarang maka harus sama. Laki perempuan pembagian warisnya harus sama. Perusak ortodoksi. Makanya beliau disuruh menceraikan istrinya dan diusir dari Mesir. Pindah ke ada yang bilang Jerman, ada yang bilang ke Amerika. Ya, begitu. Kemudian apa sih teori-teori yang ditawarkan Nasir Hamid Abu Zaid ini ya? Jadi, nah juga ini informasi ketika dikatakan suatu tokoh misalkan Nasir Hamid Abu Zaid, kita harus spesifik teori yang mana? Karena dalam satu tokoh itu bisa berbagai macam teori. Ya, Nasir Hamid Abu Zaid teori Nasir Hamid Abu Zaid teori yang mana? Gitu. Harus spesifik karena tidak hanya satu ya teori yang dikeluarkan suatu tokoh itu. Misal nih hermeneutika teks humanistik ya ini tadi nih produk budaya. Kemudian kritik terhadap tafsir tradisional, deskonstruksi tradisi, asbabun nuzul. Ini contohnya kalau tidak salah menafsirkan contohnya menafsirkan kisah Ashabul Kahfi ya.
Jadi yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi itu ya, maksudnya adalah simbol perlawanan. Bukan orang yang tidur di gua ya, tapi simbol simbol perlawanan terhadap raja. Ya, begitu. Nah, ini ya. Kita berikan contoh implikasi teori Nasr Hamid Abu Zaid pada ayat poligami. Gitu. Mana ya? Ini. Nah, ini. Ayat poligami ya. Poin bukan ini. Bukan kan. Poin khiftum syiqaq bukan. Eh yang dua masna wa thulatha wa ruba itu ya. Para ulama di antaranya Ar-Razi atau Bari yang apa? Dekat pada tabiin gitu ya. Senada ya bahwasanya poligami itu adalah pembatasan dan pemeliharaan terhadap anak yatim gitu ya. Tidak ada nas-nas yang menyatakan bahwasanya poligami itu dilarang mutlak gitu ya. Akan tetapi Nasir Habib Abu Zaid dengan teori dalalah magza dan usi magza ntar dijelasnya. Makna historis misalkan zaman pra-Islam itu poligami sebagai sarana nafsu ya. Tidak dibatasi berapapun mau menikah puluhan dan sebagainya ya atas dasar hawa nafsu. Yang mana Nasir Habib Abu Zaid itu membagi menjadi dua terhadap ayat poligami ini. Yang pertama hukum dan apa satu lagi ya. Maksudnya tujuan daripada ayat ini adalah keadilan hukumnya itu. Hukum dan pembatasan. Makna historis pembatasan tadi ya. Magza kekinian. Apakah masih relevan? Gitu. Apa pembatasan dan Nasir Habib Abu Zaid ini lebih condong kepada bahwasanya poligami itu bertidak keadilan untuk perempuan ya produk sosial budaya. Nah ya tadi teks Quran itu tadi ayat poligami itu produk sosial budaya pada zaman uh, Arab jahiliyah. Hmm, langsung saja pada ininya ya. Nah ini dia memperluas makna ya tadi inti dari eh, poligami itu pembatasan poligami itu adalah keadilan. Nah ini. Nah ini. Tidak terbatas. Islam membagi poligami 4 istri dengan syarat suami bisa bertindak adil. Nah, Nasir Abid Abu Zaid juga mencantumkan ayat yang eh, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan pernah berlaku adil kepada istri istri kalian walau harastum. Tidak akan pernah bisa adil. Makanya dalam akan tetapi kalau mufasir yang terdahulu ya Razi Tabari adil di sini adalah adil yang non material bukan yang material maksudnya membagi harta tidak akan bisa pernah adil membagi harta bukan tapi tidak bisa adil misalkan membagi apa ya non material lah bukan pada pembagian harta dan sebagainya tapi Abu Zaid ini semua tidak adil tidak bisa adil bahwa suami itu sikap adil dalam poligami tidaklah mungkin. Gimana 4 istri adil pada 4 istri? Nggak mungkin. Maka monogami lebih ditekankan. Gitu ya.
Maka signifikansinya, ya ini 3 makna signifikansi. Tujuan akhir dari ayat pembatasan itu adalah hendaknya kita itu memiliki 1 istri. Dan makna yang tak terkatakan ya, implisitnya, poligami itu dilarang. Menurut Nasir Hamid Abu Zaid, begitu ya. Jadi tadi ya dibagi atas makna dan satu lagi saya lupa. Tidak boleh tujuan didahului oleh apa ya apa prakteknya gitu. Adil tidak akan mungkin bersanding dengan tidak adil. Maka adil ini harus dimenangkan yaitu eh, monogami, 1 istri gitu ya. Mungkin atas dasar ini juga Nasir Hamid Abu Zaid itu banyak ditentang, melarang poligami, haram. Meskipun dia masih malu-malu lah untuk menyatakan pelarangannya, yaitu dengan tidak mubah, tidak tidak dilarang, tidak mubah. Terus ya pasti maksudnya dilarang, ya. Nah, ini contoh implikasi teori dari Nasir Hamid Abu Zaid. Gitu. Makna, signifikansi, dan yang tak terkatakan. Kan tidak terkatakan bahwasanya poligami itu haram. Begitu maksudnya. 1 itu maksudnya yang 4 haram. Gitu. Kalau kata metode Nasir Hamid Abu Zaid. Sebenarnya gampang ya. Kalau dikatakan 1 itu haram, ya tentu sahabat pada zaman Rasulullah hidup itu 1 semua pasti. Kalau dikatakan haram, tentu eh, ya banyak ya dari Ustadz kita juga lebih menggunakan kata-kata yang mungkin bisa diterima yaitu dengan menganjurkan untuk memiliki 1 istri. Gitu ya. Tidak dilarang tapi menganjurkan. Salah satunya diantaranya Ustadz Nasruddin Sarif gitu ya. Itu ya. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang tidak paham ya, insya Allah minggu depan akan saya lebih sederhanakan lagi lah ya bagaimana teori Nasir Hamid Abu Zaid ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya, Kang Napi dan peserta Ya, semuanya yang setelah hadir di acara webinar ini dan insya Allah akan diupload di YouTube kita di Likeverse gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu sedikit di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Adri, Ya, gimana gimana? yang tadi tambahan terkait riwayat tadi, Oh nembe iya, boleh boleh. Silakan. sedikit daripada jadi salah paham. Kayak itu riwayat hadis ya. Isi, iya. Kayak tadi kisah tentang ayat Asbun Nuzul, ayat eh mana? Ayat kedua ya. Itu wala in sa'altahu la yaqulunna inna kunna nahnu nakhudu wa nal'ab. Itu bukan riwayat yang Zaid bin Arqam gitu. Nah, Zaid bin Arqam ketukar. Nah, Zaid bin Arqam untuk ayat yang berikutnya, yaitu adalah untuk ayat yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzan. Ini juga sama terkait dengan istihza ya, tapi di sini yang dimaksud dengan riwayat tadi adalah ini. Anna Zaid bin Arqam sami'a Abdullah bin Ubay ya. Abdullah ibnu Ubay itu yang munafik yang tadi. Nah, itu bukan ayat yang tadi ya. Nah, ayat yang tadi penjelasannya agak panjang, mungkin di pertemuan berikutnya dijelaskan riwayat. Ini ya, yang yas'alun mana? Dan itu yang ini. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Di tafsirnya pun sangat panjang ya. Tafsirnya sangat panjang gitu. Karena penjelasan ini butuh penjelasan rinci ya. Gitu. Kenapa Rasul difitnah seperti itu? Seperti itu ya. Oke, itu mungkin tambahannya, Kak Fajar. Iya, aturan Kang Napi ya. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.